Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu khalaqa khalqa li hikmah wa ta'aliha ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarrat bihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'l hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain radiyallahu ankum. Faslun الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala al-afjari qalbi rajulin wahidin ma naqatha dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar mata'anallahu bituli hayati wa umrih beserta seluruh pengurus, muadzin, dan yang saya muliakan, saya hormati para asatiz, Ustaz Jamal, Ustaz Syarif, Wal Habib Abdullah,
para sesepuh, para orang tua, wa jami'ul hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis cukup panjang, ya. Namun hadis ini membahas intisari ajaran Islam, terutama dalam masalah bab akidah. Ya. Kemudian di sini juga ada bab tasawuf, ada juga bab al-ahkam syar'iyyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi. Hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'an, walaupun redaksinya sumbernya dari Allah secara langsung. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi dengan lafaz dan makna yang sama. Sedangkan hadis qudsi adalah makna dari Allah, lafaznya dari Nabi, sehingga dia tidak bisa digunakan di dalam sholat sekalipun dia sumbernya dari Allah Ta'ala. Itu pembahasan di dalam ilmu mustalah hadis. Jadi kalau yang bisa dipahami dengan mudah, kalau Al-Quran makna dan lafadznya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi lafadznya seperti itu, maknanya juga tidak ada yang berubah. Nabi sampaikan sesuai dengan kehendak Allah, baik dari lafadz dan maknanya. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Gitu. Itu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di sini Allah Ta'ala berfirman, menggunakan firman. Hadis qudsi kita ta'adduban menggunakan adab yang sama dengan Al-Quran. Hanya bedanya kalau Al-Quran kalau disentuh harus suci. Kalau hadis qudsi hukum itu tidak berlaku. Tapi kalau mau beradab, semua yang berkaitan dengan syariat Islam baiknya dalam keadaan bersuci. Baik itu hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma." Saya mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Zalim menurut para ulama ahli lughah, wad'u syai'in fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna secara global. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau secara etimologi, secara terminologi dan etimologi tadi, maknanya kalau kita simpulkan, melakukan satu perbuatan yang menganiaya seseorang. Itu makna di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah Ta'ala nyatakan, saya haramkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, dan saya jadikan kezaliman itu di antara kalian diharamkan, maka jangan kalian saling menzolimi. Haram jelas. Az-zulm, zulumah yaumal qiyamah,
Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Pelakunya akan mengalami kegelapan yang sifatnya tidak baik yaumal qiyamah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Jadi hadis qudsi di dalam Al-Quran juga dan di dalam hadis Nabi itu larangannya semuanya ada terkait masalah kezaliman. Selalu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, fala yazlimu rabbuka ahada, fala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu bukan bentuk kezaliman Allah, tapi bentuk keadilannya Allah. Jadi Allah tidak pernah zalim. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Dirikanlah solat di penghujung siang dan mendekati dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana sifat Allah dinisbatkan zalim, sedangkan Allah Ta'ala memberikan ruang, punya dosa, tobat, terhapus semua dosa. Berarti Allah adil. Ketika ada manusia dimasukkan ke dalam neraka, disitulah sifat adilnya Allah. Begitu juga Allah memasukkan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu bi'adlillah, dengan sifat adilnya Allah. Fala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Dalam hadis Nabi juga, Nabi katakan, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghabu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yakzibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yakhira akhul muslim kullu muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ini larangan zalim dalam hadis. Yang pertama Nabi katakan, jangan kalian saling iri hati. La tahasadu. Jangan pernah kalian saling iri hati. Rugi. Rugi yang pertama, orang yang punya sifat iri hati hidupnya tidak nyaman. Tidur tidak enak, makan tidak enak, terganggu hidupnya. Dia lihat orang yang bahagia, yang senang, dia yang susah. Sedangkan orang yang dihasut itu senang bahagia, senang, dia yang susah. Itu rugi yang pertama tuh. Secara kejiwaan, jiwanya terganggu. Rugi yang kedua, semua amal baiknya itu terhapus. Iyakum, hati-hati kalian, al-hasad, sifat iri hati. Kata Nabi, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sifat iri hati memakan semua kebaikan kalian, sebagaimana api membakar kayu bakar jadi debu, habaan manthura. Rugi yang ketiga, dapat dosa. Sudah amalannya terhapus, hidupnya tidak nyaman. Yang ketiga, dicatat dosa.
dosa, dan termasuk dosa yang besar, iri hati. Kenapa dosanya besar? Karena protes terhadap Allah. Allah yang berikan nikmat itu kepadanya. Secara tidak langsung kamu memprotes keputusan Allah. Ya Allah, kenapa kau berikan nikmat itu kepada dia, bukan kepada saya? Keluarlah kalimat-kalimat law walim wa kaifa qaulu dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Kenapa ya Allah kau berikan kepada dia? Kenapa ya Allah? Itu ucapan orang yang bodoh, hamak. Ya'tarid 'ala Allah, karena dia sedang, hakikatnya sedang memprotes Allah. Alladzi khalaq, dan Allah yang ciptakan itu untuknya. Allah berikan itu untuknya. Kita harus tahu semua yang Allah tetapkan pasti sampai kepada kita. Kalau Allah tidak tetapkan untuk kita, tidak akan sampai kepada kita. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang ketetapan itu bukan untukmu, maka tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Tapi yang sudah Allah tetapkan, Allah sudah bagi itu untukmu, tetap akan sampai kepadamu. Fashtagil bi rabbik alladzi alaik. Maka sibuk dengan Allah, jangan sibuk dengan yang lain. Karena yang punya semuanya Allah. Fashtagil bi rabbik alladzi alaik. Nah, ini hasad. Saking bahaya penyakit ini, jadi surat khusus menceritakan tentang bahaya hasad. Surat Al-Falaq berlindung kepada min syarri ma hasad, dari keburukan apa yang ia iri hati. Bukan hasid tapi hasad. Artinya kita sendiri harus berdoa jangan sampai punya sifat itu. Itu yang pertama, bukan kepada orang yang dihasuti. Kalau yang dihasuti, dia gak ada masalah. Tapi yang hasad ini yang bermasalah. Makanya ayat itu menceritakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan penyakit iri hati. Kita disuruh minta, jangan sampai punya sifat itu. Hidup tidak enak, pahala kebaikan terhapus, ketiga dapat dosa besar. Kullu dzi ni'matin mahsud. Semua orang yang punya nikmat pasti diiri hati, mahsud. Itu larangan pertama dari Nabi. La tahasadu wa la tanajashu. Yang kedua, jangan saing-saingan. Saing-saingan dalam hal apa? Yang memunculkan sifat benci dan iri hati. Kalau bersaing dalam fastabiqul khairat, bagus. Persaingan yang positif, dia bisa sholat begitu, tahajud, saya harus bisa juga. Namanya gibtun kalau bahasa hadis, bukan hasad, gibtun. Harapan memiliki amal seperti orang itu. Dalam hadis Nabi katakan, iri hati dilarang kecuali dua hal. Kepada orang yang diberikan harta, kemudian hartanya dia bagikan kepada kebaikan. Dia iri hati, seandainya saya juga bisa begitu, kaya, saya mau berbagi sama seperti dia. Atau yang kedua, diberikan ilmu, iri hati kepada orang yang berilmu, agar termotivasi dia bisa memiliki ilmu yang sama atau bahkan lebih. Dalam riwayat yang lain, dalam masalah ibadah, selebihnya itu gak boleh. Maka Nabi berikan satu ilmu, kalau melihat orang yang di atasmu dari sisi apa? Kekayaan duniawi, kenikmatan duniawi. Kalau kau lihat ada orang yang di atasmu itu
Jangan lihat ke atas, tapi lihat yang di bawah. Masih banyak yang lebih susah darimu. Tapi kalau yang dipandang selalu yang ke atas, yang di bawah tidak, maka akhirnya memunculkan penyakit hati. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Jangan saling membenci. Nabi sudah ajarkan kepada kita obat menghilangkan kebencian. Rasulullah sudah ajarkan semua, gak ada yang tidak Nabi ajarkan. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kalau ada burung yang mengibaskan sayapnya di langit, ilmunya Nabi sudah sampaikan kepada kami. Jadi ada obat menghilangkan gil. Gil itu kebencian, dendam, kedengkian. Padahal ini caranya sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama itu Nabi ajarkan riwayat Imam Bazzar dalam musnadnya, Rawahul Bazzar, ulama kelahiran tahun 210 Hijriah, wafat 292 Hijriah. Dikatakan bullu arhamakum walau bisalam. Basahilah kasih sayang di antara kalian walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Nah, orang yang memberikan salam kepada orang lain itu dapat memadamkan kebencian hati di orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan. Waalaikumsalam. Tadinya dia mau marah ini, tapi dia datang dengan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke hati. Hilang itu kebencian. Nabi katakan basahilah kasih sayang kalian walau bisalam, walaupun dengan salam. Ini salam ini kekuatannya luar biasa. Selain bisa memadamkan, menghilangkan kebencian di hati seseorang, juga menghilangkan sifat sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, di mana Nabi katakan al-badi bisalam bari'un minal kibri. Orang yang memulai salam dia akan terbebas dari sifat sombong. Karena dia sudah menahan egonya untuk ingin mengucapkan salam kepada orang. Kalau orang sombong kan gak mau, dia dulu kasih salam dulu ke saya. Betul tidak? Siapa dia kok saya harus? Tapi orang yang secara terdidik hatinya jadi tawadu, dia selalu pandang semua orang itu di bawahnya, dia di bawah, ini semua di atas. Maka dia katakan, saya yang harus memulai dulu. Itu perjalanan panjang secara kejiwaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memulai itu. Itu kalau terus menerus seperti itu, selalu dia yang awal memberikan salam, maka sifat sombongnya akan hilang. Dan luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW selalu paling awal mengucapkan salam kepada siapapun. Bahkan Nabi katakan afsi'us salam atau akri'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Berikanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Berikan salam. Jangan hanya kepada yang kita kenal baru kita ucapkan salam. Tapi selama dia muslim, kita punya sunnah mengucapkan salam kepadanya. Nah, yang memulai salam itu terus menerus seperti itu, maka akan menghilangkan sifat sombong. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga selain salam yang bisa menghilangkan kebencian di hati seseorang, yaitu berjabat tangan. Iya kan? Al-Imam Ibnu Adi yang lahir tahun 277 Hijriah, wafat 365 Hijriah, meriwayatkan satu hadis. Nabi katakan tasafahu yadhhab
al-ghillu an qulubikum. Salinglah berjabat tangan di antara kalian. Karena dengan berjabat tangan niscaya kebencian di hati kalian akan hilang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diiringi dengan salawat. Wa fil hadis Nabi katakan Allah turunkan 100 rahmat di saat orang berjabat tangan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebaikan. Dari 100 rahmat Allah bagi dua. Ada yang dapat 99, ada yang dapat 1. Kemudian ditanya, yang dapat 99 siapa? Yang paling manis senyumannya. Ketika bersalaman dia dapat paling banyak rahmatnya Allah Ta'ala. Ada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jabat tangan muka kayak mau perang. Kadang buang muka. Ya, Rasul itu jabat tangan dengan mengarahkan pandangannya kepada itu dengan senyuman. Kata Nabi, yang paling senyumnya paling indah, dia dapat rahmatnya paling besar ketika berjabat tangan. Itu menghilangkan al-ghil, kebencian. Obat berikutnya tadi sudah salam, bisa menghilangkan penyakit itu, kebencian. Jabat tangan juga demikian. Yang ketiga, nah ini yang paling ampuh ini, ya. Kalau yang ini bisa, tapi jangka panjang. Salam itu jangka panjang. Ya, jabat tangan juga jangka panjang. Tapi ini sekali dibuat, kebencian itu hilang. Memberikan hadiah. Nah, itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Asakir yang lahir 499, wafat 571 Hijriah. Rasul bersabda, tahadau tahabbu. Saling berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling cinta, kata Rasul. Memang di beberapa buku tahadu tahabbu, ya. Tapi kalau menggunakan kaidah ilmu sorof, itu yang benar tahadau. Tapi entah, gak tahu apa teks asli hadisnya apa. Seandainya ada teks aslinya dari Nabi mengatakan tahadu, tetap ikut tahadu, walaupun salah secara bahasa. Karena sabda Nabi lebih tinggi dari nahu sorof. Sabda Nabi lebih tinggi dari nahu sorof. Gak bisa mengatakan Nabi tidak fasih, dosa. Bahasa Arab yang harus ngikut Nabi, bukan Nabi ngikut bahasa Arab. Makanya di surat Al-Fath ayat 10 ada satu kata di situ. Kalau menggunakan ilmu nahwu sorof itu salah. Tapi di Al-Quran ada itu. Sengaja Allah Ta'ala membuat kesalahan itu secara bahasa, secara ilmu nahwu dan sorof dan balaghah dan seterusnya. Di surat Al-Fath ayat 10 itu Allah sebutkan alaihu dalam ilmu bahasa Arab itu keliru. Yang benar itu alaihi. Ya sukun setelahnya ketemu domir mutasil, apalagi domir hu, itu harus dibaca hi, gak bisa hu. Itu sudah paten dalam ilmu bahasa Arab. Tapi di Al-Quran di surat Al-Fath sedang membahas tentang sulhu Hudaybiyah, Allah mengatakan alaihullah, keluar dari kaidah bahasa Arab. Berani mengatakan Al-Quran Allah salah berfirman. Dosa besar. Gak ada ahli bahasa berani menyalahkan kalimat itu. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, Allah Ta'ala sengaja berfirman keluar dari kaidah bahasa Arab agar ada satu kesan bahwa firman Allah lebih besar dari bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab harus ngikut ke firman Allah, bukan firman Allah ngikut ke bahasa Arab.
Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hikmah yang kedua, menghormati lafaz Allah setelahnya. Setelah kata alaihi ada lafaz Allah, alaihullah. Karena menghormati lafaz Allah, cara bacanya juga harus tafkhim, tidak bisa tarqiq. Tafkhim itu harus tebal, harus dibesarkan dengan jelas bacaannya, karena setelahnya itu ada lafaz Allah. Kalau dibaca sesuai kaidah, dia kasro alaihi jadi takhfif, tarqiq jadi ringan. Masa ringan dikaitkan kepada Allah setelahnya? Gak boleh, maka dirubah hu alaihullah jadi besar Allah dengan cara baca. Kalau alaihillah ya pakai alaihillah jadi tarqiq, jadi tipis. Bagaimana penghormatan terhadap lafaz Allah yang maha besar, lafzul jalalah, sekalipun keluar dari kaidah bahasa Arab, tetap untuk membesarkan Allah, hal itu dibenarkan. Maka dikatakan alaihullah, dibaca tafkhim, tidak tarqiq, dibaca tebal, tidak tipis. Kalau kasro tipis dalam ilmu tajwid, kalau dhamma itu tafkhim. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, sengaja dibaca hu keluar dari kaidah bahasa Arab agar memiliki kesan tafkhim, karena perjanjian sulhu Hudaibiyah itu berat, bukan perjanjian yang ringan. Maka cara bacanya juga harus berat. Alaihullah memiliki kesan perjanjian sulhu Hudaibiyah adalah perjanjian yang disaksikan langsung oleh Allah dan tanggung jawabnya sangat besar. Maka dibaca juga harus besar, harus tebal, tafkhim, alaihu. Itu. Nah, itu hikmah di surat Al-Fath. Itu satu-satunya ya kalimat yang keluar dari kaidah bahasa Arab. Surat Al-Fath ayat 10. Nah, sampai di mana lagi tadi itu? Tahasadu wala tanajashu wala tabaqatu wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Oh ya, obat tadi menghilangkan kebencian. Jabat tangan, hilang kebencian itu. Berikan hadiah tadi, tahadau tahabbu. Saling berikan hadiah, niscaya kalian saling cinta. Nah, orang jatuh cinta kepada seseorang karena orang itu berbuat baik kepadanya. Itu sudah hukum normal. Makin banyak berbuat baik kepada seseorang, maka hatinya akan condong cinta kepadanya. Innal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Hati itu jatuh cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan kebencian itu muncul kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Tuh. Nah, bagian daripada cara memunculkan cinta adalah memberikan hadiah. Lagi dia pakai cek tuh hadiah 100 juta. Oh, bukan cinta lagi, nyawa dia kasih. Sebulan dikasih 1 juta setiap bulan. Itu namanya apa? Fitrah manusia. Fitrah. Jadi saya tidak sependapat kalau mengatakan cinta harta dosa. Lah di Al-Quran Allah bilang, saya ciptakan kalian cinta kepada harta. Yang dimaksudnya cinta harta dosa itu ketika cintanya itu berlebihan kepada harta dan hartanya tidak digunakan untuk kebaikan dan membuat dia lalai kepada kehidupan akhirat. Nah, itu baru namanya cinta yang dosa. Dalam Al-Quran Allah katakan, saya hiasi kalian cinta kepada perempuan, kepada harta. Jadi Allah yang ciptakan itu. Yang jadi haram ketika cinta ini membutakan. Hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan bisu. Ini yang dilarang. Mungkin bahasanya itu bukan cinta, suka. Suka, itu fitrah. Kayaknya dulu Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat Huzaifah al-Yamani. Kata Sayyidina Umar,
Ya Huzaifah, kaifa asbahta? Wahai Huzaifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Dia mengatakan, kabarku pagi ini uhibbul fitnah. Saya suka fitnah. Wa akrahul yakin. Saya benci keimanan dan keyakinan. Wa usalli bighairi wudu, dan saya sholat tanpa wudu. Oh, Sayyidina Umar emosi. Saya tanya baik-baik, dia jawab kurang ajar. Tanya baik-baik, tanya kabar, jawabnya begitu. Cinta fitnah hari ini, benci akan keyakinan, sholat tanpa wudu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia bukan orang terdekatnya Nabi, saya sudah pukul dia. Tapi karena saya sering lihat dia dekat dengan Rasul, maka saya menahan emosi saya. Nah, julukannya kan Sirrun Nabi, Sahibu Sirrin Nabi, intelnya Nabi Muhammad, julukannya Huzaifah al-Yamani. Akhirnya pergilah Huzaifah al-Yamani. Al-Imam Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika melihat wajah Sayyidina Umar, nampak dari wajahnya itu sedang marah. Maka Imam Ali bertanya, wahai Amirul Mukminin, waktu itu menjabat sebagai khalifah, saya lihat raut wajahmu ini menggambarkan kau sedang marah. Kata Sayyidina Umar, ya bagaimana saya tidak marah? Tadi saya tanya kabar ke Huzaifah al-Yamani, bagaimana kabarmu? Dia jawabnya itu kurang ajar. Dia bilang, saya hari ini cinta kepada fitnah, benci kepada keyakinan dan keimanan, dan sholat tanpa wudu. Bagaimana saya tidak marah? Apa kata Imam Ali? Oh enggak, Huzaifah benar itu. Wah, tambah kaget lagi sih. Oh bagaimana benar? Iya benar. Yang dimaksud oleh Huzaifah, hari ini saya cinta fitnah, maksudnya adalah hari ini saya cinta kepada harta dan anak saya. Itu manusiawi. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan harta dan anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Jadi benar, dia jujur, hari ini saya cinta fitnah, saya cinta harta dan cinta anak saya. Oh begitu. Ini kedalaman ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Terus yang kedua, saya tanya, dia bilang hari ini saya benci kepada keyakinan. Oh jelas, dia benar, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan semua dari kita ini benci kepada keyakinan. Bagaimana itu? Yang dimaksudkan keyakinan di situ adalah kematian. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah penciptamu hingga datang kematian kepadamu. Yakin tafsirannya adalah kematian. Jadi benar dia benci, yakin dia benci kematian, gak suka. Yang ketiga, dia katakan sholat tanpa wudu. Kata Sayyidina Ali, dia benar. Yang dimaksud sholat tanpa wudu itu adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sholat yang kita kerjakan, enggak. Tapi mengucapkan salawat kepada Nabi sekalipun tanpa wudu, itu diperkenankan, dibolehkan. Nah, itu ilmu daripada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, orang yang punya kebencian itu, ada satu hadis, itu sholatnya yang dia kerjakan hanya naik sejengkal saja, gak nyampe, gak diterima oleh Allah kalau masih ada permusuhan. Ya. Beda dengan orang yang mengambil jarak karena gak cocok dengan orang itu, beda. Itu bukan putus silaturahmi. Dia kalau ada sama orang ini selalu berkelahi terus. Akhirnya apa? Semua suasana hatinya jadi rusak. Akhirnya dia punya ibadah rusak, dia punya amalan rusak dan seterusnya. Tapi kalau jauh dengan orang itu nyaman. Orang itu juga begitu. Nah, itu menjaga jarak, bukan putus silaturahmi. Ada juga kan orang, kita sudah zikir enak ini, tiap kali dia datang cerita orang punya kejelekan terus, kepancing juga. Ya, karena riwayah, kalau cerita memuji orang, itu setan bawa zadam, jamu yang pahit. Jadi kita
dikasih itu di mulut, mau puji orang susah, pahit. Tapi kalau menceritakan kejelekan orang manis, dikasih madu, makin lama makin banyak madunya. Ya, madu Yaman lagi yang mahal tuh. Ya. Madu yang paling mahal kan madu Yaman, nomor 1. Nah kayak begini, ahsan dia buat jarak, karena dia tidak mampu, terganggu dia punya ibadah semuanya. Nah Nabi katakan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim illa shibra. Ada 3 perbuatan yang sholat mereka itu tidak diterima oleh Allah, dia hanya terangkat sejengkal saja. Artinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, rajulun amma gauman wa hum lahu karihun. Seseorang menjadi imam sholat kepada sekelompok kaum, tapi semua makmum ini tidak suka kepada imam tersebut. Dia punya makmum ini, alah dia yang imam. Semua tidak sepakat dia jadi imam. Kata Nabi, itu sholatnya hanya sampai sibro, sejengkal. Dia punya kebaikan itu hanya sejengkal, gak bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Dia imam, sedangkan makmumnya semuanya tidak senang kepadanya. Makanya jadi dipilihlah imam itu, makmum ketika senang kepada itu menjadi imam, disitulah jadi barokah sholatnya. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawzuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang bertengkar dengan suaminya, kemudian di malam hari dia tidur sedangkan suaminya masih dalam keadaan marah, dia belum minta maaf dan seterusnya. Maka sholatnya itu yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Harus dia minta ridho, minta maaf kepada suami. Yang ketiga, ya, akhawan mutasariman, 2 orang saudara yang sedang berkelahi, mutasariman, bertengkar. Nah ini juga sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dia hanya naik sejengkal saja. Ini hadis Rasul diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209, wafat 273 Hijriah. Kemudian Nabi juga melarang wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Gak boleh kalian beli barang yang sudah dibeli oleh saudara kalian. Maksudnya adalah ada orang menjual satu produk kepada kita, kemudian sebelum ditawarkan kepada kita sudah ditawarkan kepada seseorang. Seseorang ini sudah perjanjian membeli harganya sekian. Kemudian kita datang atau kita hadir waktu itu, kita lihat ini barang bagus nih, tadi dikasih harga 1 juta, dia pergi padahal sudah sepakat dengan orang ini, dengan penjual. Terus dia bilang, kita ambil sudah nih barang yang kita kasih 1.500.000, ya, padahal yang awal sudah sepakat. Nah ini kata Nabi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Gak boleh kalian membeli barang yang sudah dibeli, sudah ada perjanjian untuk beli dari saudara kalian, gak boleh. Sekalipun yang mau beli tadi sudah ada sepakat ijab qabul, harganya yang dia kasih lebih mahal yang dia mau beli ini, itu gak boleh. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis ini kita pahami, jika ada sekelompok kaum muslimin bertikai, Nabi bersedih. Karena Nabi punya harapan apa? Ingin semua umatnya itu ikhwana, bersaudara. Wa'tasimu bihablillah. Jangan bercerai-berai. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, kalau ada yang bertikai, fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan keduanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana la yadlimuhu, gak boleh menzaliminya, wala yakhzuluhu, tidak boleh menghinakannya, wala yakdzibuhu, tidak boleh berbohong kepadanya, wala yahkiruhu, tidak boleh meremehkannya.
Orang biasa mengartikan maksiat mata melihat sesuatu yang haram. Itu benar. Melihat sesuatu yang haram dengan mata disebut maksiat mata. Tapi kadang dilupakan. Maksiat mata juga adalah memandang seseorang dengan pandangan meremehkan. Itu juga maksiat mata. Orang Ternate bilang lihat pandang enteng. Gak boleh. Menghinakannya gak boleh. At-taqwa hahuna yusiru ila sadri thalatha marrat. Takwa itu di hati, kata Nabi. Beliau isyaratkan 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslimah. Cukup seseorang itu dinyatakan buruk ketika dia meremehkan seseorang muslim. Itu Nabi katakan sudah cukup orang itu buruk, kata Rasul. Pandang enteng orang, kata Nabi, cukup dikatakan orang itu orang yang buruk. Ini ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihasbi mri'in min syarri ay yahkira akhal muslim. Kullul muslim 'alal muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sesama kaum muslimin diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini juga jadi khutbah Nabi di Hajjatul Wada, ibadah haji perpisahan. Khutbah Nabi isinya ini sama. Nah itu dinyatakan fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Insyaallah kita lanjutkan di hadis berikut, ya, masih di hadis yang sama sampai di pada kullukum dhalun illa man hadaitahu. Insyaallah kita panjang umur sehat afiat bisa melanjutkan di pertemuan Jumat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.